Selamat datang di channel Sadi Cycle. Pada vlog kali ini kita akan membahas rim brake direct mount. Apa kelebihannya, bagaimana teknisnya, kita bahas di vlog kali ini. Simak lebih lanjut. Rim brake direct mount. Rim brake kita mengenal ada dua tipe, regular mount dan direct mount. Untuk sepeda-sepeda model terbaru, rim brake-nya itu pada menggunakan direct mount seperti Tarmac SL6, Pinarello F12, Pinarello F, Bianchi Ultra, itu banyak yang pakai direct mount. Jadi untuk sepeda-sepeda keluaran baru rata-rata pada menggunakan rim brake yang direct mount karena banyak kelebihannya dibanding regular mount. Kita ulas lebih detail, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel ini agar makin berkembang. Simak lebih lanjut. Di sini kita ada sampel dari Trek Emonda direct mount rim brake dan Cannondale CAAD rim brake direct mount. Super Six yang baru rim brake juga direct mount sama. Jadi kelebihan pertama itu desainnya lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Kita simak detailnya, kita bandingkan antara regular mount dan direct mount. Pertama dari desainnya kita lihat dulu yang regular mount. Regular mount itu ini bautnya panjang. Desainnya itu ada three-piece construction ya. 1, 2, 3. Sama pernya model kayak gini besar. Ini. Jadi secara konstruksi itu ini itu udah kalah dibanding direct mount. Direct mount itu cuma terdiri dari two piece construction, 2 piece konstruksi ya. Ini sama ini gini aja. Sama kita bandingkan kayak gini aja belakangnya. Ini direct mount, ini regular mount. Bautnya ini satu panjang, ini dua kecil-kecil gini. Jadi secara konstruksi itu sudah jelas lebih ringan direct mount karena ini cuma two piece construction. Kita nggak usah bandingkan bobotnya karena ini beda kelas. Ini Tektro, ini Dura S direct mount. Jadi beda kasta, nggak perlu dibandingkan bobotnya. Kita bandingkan konstruksinya aja udah kelihatan kalau yang direct mount ini lebih ringan karena two piece construction. Ini three piece ya, 1, 2, 3. Ini konstruksinya. Itu tadi kenapa saya bilang direct mount lebih ringan dibanding regular mount. Sekarang alasan kedua adalah menggunakan direct mount itu pengereman lebih solid dan lebih pakem. Bukan tanpa alasan. Kita bahas lebih detail. Yuk kita detailkan. Kenapa saya sebut dia lebih pakem? Karena ini dia menggunakan konstruksi 2 baut, sini dan sini. Otomatis dia menahan brake-nya ini itu satu kampas, satu baut. Beda dengan tipe regular mount yang satu baut di sini tengah dan panjang. Jadi makin panjang baut itu makin mudah mentul atau flexing. Kalau kayak gini tuh solid ya, lebih kuat, bautnya 2. Dia menahan 2. Jadi pengereman lebih solid, lebih pakem karena tidak ada efek baut flexing yang di tengah. Baut satu di tengah ini udah ditiadakan, diganti model 2 baut gini. Otomatis dia lebih pakem. Jadi itu alasan saya bilang dia lebih pakem. 2 baut, ini direct mount langsung dibaut ke dalam gini. Dan ini itu modelnya itu langsung ngedrat ke dalam fork, nggak ada baut depan belakang gitu, nggak. Ini baut langsung masuk sini, masuk forknya. Jadi di dalam forknya ini ada dratnya ya.
Itu kelebihan kedua. Sekarang kita ulas kelebihan ketiga. Pengereman lebih empuk. Nih, jadi momennya sangat ringan. Itu kenapa? Karena alasannya pegasnya ini lebih kecil. Pegas konstruksi pegasnya ini lebih kecil dibanding regular mount. Jadi pegasnya kayak gini. Cuma sekecil ini aja ya pegasnya. Jadi ini konstruksinya dipasang di sini, cantolan ini dapat sini, konstruksi direct mount ini kayak gini aja konstruksinya, ini nyantol gini. Jadi intinya pegasnya ini lebih kecil yang direct mount dibanding yang regular mount. Regular mount itu rata-rata pegasnya kayak gini, ini lebih berat. Jadi pengeremannya itu enggak seempuk punya regular mount. Jadi karena perbedaan ukuran pegas. Nih. Tuh, kelebihan yang ketiga. Sekarang kita masuk kelebihan yang keempat. Kelebihan keempat adalah direct mount selalu pada tempatnya. Bagaimana maksudnya itu? Simak penjelasan saya. Direct mount ini akan selalu pada tempatnya seperti ini, nggak bisa geser-geser karena ini bautnya dua kanan kiri ini. Jadi dia nggak bisa geser ke kanan ke kiri gini. Jadi itu adalah problem yang biasanya dialami oleh regular mount kayak gini. Jadi problem kayak gini yang biasa dialami regular mount itu dia nggak selalu pada tempatnya gini. Jadi dia kalau baut satu bisa geser ke sini atau geser ke sini. Jadi ketika loading atau kesenggol atau kena apa gitu, dia kadang itu bisa geser gini kalau nggak terlalu kenceng ya, geser gini, sehingga secara tidak sadar itu kadang kampas ini bisa nempel sama breakland kayak gini. Jadi ini bisa geser kayak gini, sedangkan kalau direct mount itu solid selalu pada tempatnya gini karena baut ini itu langsung nempel di foreknya. Jadi alasan nomor 4, dia selalu pada tempatnya. Untuk yang direct mount ini, regular mount bisa geser kanan kiri gini ya. Ini jadi sepeda-sepeda baru sekarang udah pada menggunakan kaliper yang direct mount. Jadi itu tadi adalah beberapa kelebihan dari rim brake yang direct mount. Jadi kenapa banyak sepeda-sepeda baru sekarang pada menggunakan rem yang direct mount. Tadi adalah beberapa kelebihan direct mount dibanding regular mount. Jadi untuk ulasan kali ini cukup sekian dulu. Kalau temen mau menambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe agar channel ini makin berkembang, agar bisa memberikan review dan info tentang sepeda, agar kedepannya channel ini makin berkembang. Terima kasih teman-teman.